Selamat siang, Mas dan teman-teman. Jadi, perkenalkan nama saya Michael di kelas 2A. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang topik yang akan saya bawa hari ini, yaitu tentang teknologi enable housekeeping operation, supporting efficiency, sustainability, and service quality. Nah, saya akan membahas 4 area utama, yaitu ada digital housekeeping system, ada smart room technology, ada sustainability practice, dan ada keseimbangan antara teknologi dengan pelayanan manusia. Nah, jadi saya akan bahas dari pendahuluannya. Jadi saat ini, teknologi ini sendiri telah menjadi bagian penting dalam operasional hotel. Nah, dengan meningkatnya kebutuhan dan akan efisiensi kerja dan pelayanan yang cepat, hotel mulai menggantikan sistem manual dengan sistem yang digital. Teknologi itu seperti apa? Teknologi itu seperti aplikasi mobile, ada smart room, ada sistem komunikasi real time yang membantu meningkatkan produktivitas staff serta mempercepat proses kerja. Selain itu juga, penggunaan teknologi juga membantu hotel dalam mengurangi dampak lingkungan melalui penghematan energi dan pengurangan limbah. Nah, sistem ini juga diterapkan dalam 3 hotel besar seperti Marriott International, ada Hilton, ada Accor. Mereka telah menerapkan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan sekaligus mendukung sustainability. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan itu ada tujuan penggunaan teknologi housekeeping. Nah, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan efisiensi serta mengurangi kesalahan manusia. Dengan sistem digital, pembagian tugas juga jadi lebih cepat dan lebih terorganisir. Nah, selain itu, teknologi ini juga meningkatkan koordinasi antar departemen seperti housekeeping, front office, dan engineering. Nah, ini juga mendukung teknologi ini juga mendukung sistem sustainability dengan mengurangi penggunaan kertas, air, dan energi. Dan pada akhirnya, semua ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan konsumen kita atau tamu kita. Selanjutnya kita masuk ke mobile housekeeping application. Nah, ini teknologi memungkinkan staff untuk menerima tugas melalui smartphone ataupun tablet. Contoh sistem yang sering digunakan dalam hotel ada Opera Property Management System dan ada HotSOS. Nah, dengan aplikasi ini, supervisor bisa dapat langsung membagikan tugas kamar kepada para staff secara digital. Dan ini membuat pekerjaan jadi lebih cepat karena staff itu nggak perlu nunggu instruksi manual. Nah, selain itu, aplikasi ini juga untuk mengurangi kesalahan pencatatan karena semua data yang tersimpan dalam sini itu tersimpan dalam sistem kita. Selanjutnya, saya akan bahas tentang paperless room status reporting. Nah, ini sebelumnya laporan status itu dibuat menggunakan kertas yang sering menyebabkan kesalahan atau keterlambatan informasi. Nah, dengan sistem paperless, status kamar dapat diperbarui secara digital dan terlihat secara langsung oleh semua departemen. Nah, hal ini itu membantu front office untuk mengetahui kapan kamar siap digunakan, sehingga proses check-in tamu pun jadi lebih cepat. Selain itu, penggunaan sistem digital juga membantu mengurangi penggunaan kertas dan mendukung praktik ramah lingkungan. Nah, contoh statusnya itu seperti apa? Contoh statusnya itu seperti vacant clean, occupied dirty, dan out of order. Nah, selanjutnya ada real-time communication. Real-time communication ini memungkinkan komunikasi langsung antara housekeeping, front office, dan engineering. Nah, dengan sistem ini, informasi dapat dikirim secara cepat tanpa harus menggunakan telepon ataupun catatan manual. Nah, sebagai contoh nih, jika housekeeping menemukan yang rusak dalam kamar tamu, laporan dapat langsung dikirim ke engineering melalui sistem, sehingga engineering pun dapat memperbaiki masalah tersebut dengan cepat. Dan hal ini membantu untuk mengurangi waktu tunggu serta meningkatkan kepuasan tamu kita. Jadi manfaatnya adalah respon lebih cepat, koordinasi lebih baik, dan mengurangi keluhan tamu. Nah, selanjutnya ada energy saving car system. Ini adalah teknologi yang mengontrol penggunaan listrik di dalam kamar.
Jadi ketika tamu nih meninggalkan kamarnya, dan otomatis mereka akan mencabut kartu, dan itu akan berefek kepada elektrik dalam kamar, yaitu AC akan mati, lampu akan mati, dan teknologi elektronik akan mati. Nah, analisis dampaknya itu otomatis hotel akan menghemat energi, mengurangi biaya listrik, dan mengurangi jejak karbonnya. Nah, selanjutnya ada Smart Lighting dan HVAC. Ini adalah teknologi yang mengatur pencahayaan dan suhu ruangan secara otomatis. Jadi sistem ini menyesuaikan kondisi ruangan berdasarkan keberadaan tamu. Sebagai contoh, lampu saat siang akan redup dan menjadi lebih terang saat malam. Dan suhu AC dapat disesuaikan ketika tamu meninggalkan ruangan. Dan hal ini dapat membantu menghemat energi sekaligus menjaga kenyamanan tamu. Jadi, teknologi ini juga berperan dalam mengurangi emisi karbon dari penggunaan listrik. Nah, selanjutnya akan membahas tentang sensor based occupancy. Jadi, sensor based occupancy ini sendiri adalah teknologi yang mendeteksi apakah kamar sedang digunakan oleh tamu atau tamu sedang keluar dari kamar. Dan ini informasi sangat membantu housekeeping karena housekeeping jadi bisa menentukan waktu pembersihan yang tepat. Nah, dengan sistem ini, kamar nggak akan dibersihan secara berlebihan, sehingga penggunaan air pun dan bahan kimia pun akan lebih berkurang. Dan hal ini mendukung efisiensi kerja serta menjaga kelestarian lingkungan. Nah, selain itu, tamu pun akan merasa nyaman karena saat kamar ini dibersihkan pada waktu yang tepat. Selanjutnya ada reduce paper usage. Ini adalah penggunaan sistem digital yang mengurangi kertas. Jadi, itu sangat membantu mengurangi penggunaan kertas dalam operasional housekeeping. Dalam checklist, laporan, dan komunikasi dapat dilakukan secara digital melalui tablet ataupun smartphone mereka. Nah, pengurangan kertas ini sendiri membantu mengurangi limbah serta menurunkan biaya operasional hotel. Selain itu juga mendukung konsep hotel yang ramah lingkungan ataupun eco-friendly. Nah, dalam jangka panjang, digitalisasi menjadi solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Clean on Demand System. Jadi, Clean on Demand System adalah sistem yang dimana kamar dibersihkan hanya ketika diperlukan ataupun saat tamu memanggil housekeeping untuk membersihkan kamarnya. Jadi, sistem ini sangat membantu untuk mengurangi penggunaan air, bahan kimia, dan energi yang digunakan dalam proses pembersihan. Selain itu juga kerja staf jadi lebih teratur dan terorganisir. Nah, dengan sistem ini, hotel juga dapat menghemat sumber daya, sekaligus menjaga kualitas layanannya. Contoh dampaknya itu otomatis sangat berpengaruh dalam penggunaan laundry harian. Selanjutnya akan membahas tentang linen dan toilet use monitoring. Ini adalah program linen dan toilet use yang mendorong tamu untuk menggunakan kembali handuk dan spray mereka. Sistem digital ini digunakan untuk memantau penggunaan linen dan laundry. Nah, program ini juga membantu mengurangi penggunaan air, deterjen, dan energi. Selain itu, hotel dapat mengukur dampak sustainability secara nyata melalui pengurangan penggunaan sumber daya. Nah, program ini juga sangat membantu untuk meningkatkan kesadaran tamu terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Dan hasil yang terukur adalah pengurangan air, pengurangan energi, dan pengurangan limbah laundry. Selanjutnya saya akan membahas tentang teknologi sebagai pendukung. Jadi, meskipun teknologi sangat membantu operasional hotel, teknologi tidak dapat menggantikan peran manusia dalam hospitality. Jadi, hospitality itu sendiri adalah tentang hati, di mana tamu tetap menghargai interaksi manusia seperti keramahan dan perhatian terhadap kebutuhan mereka. Oleh karena itu, teknologi digunakan sebagai alat pendukung, bukan sebagai alat pengganti. Contohnya, staf menyapa tamu dan memberikan pelayanan personal terhadap tamu. Dan yang terakhir, menanggapi permintaan khusus tamu, di mana itu semua tidak bisa dilakukan oleh teknologi ataupun robot. Jadi analisisnya, teknologi itu meningkatkan efisiensi, manusia menjaga kualitas layanan. Selanjutnya, ada menjaga pengalaman tamu. Jadi, hotel itu harus bisa menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan pelayanan manusia.
Teknologi memang membantu mempercepat pekerjaan, tetapi interaksi manusia menciptakan pengalaman yang berkesan bagi tamu. Sebagai contoh, staff dapat menggunakan perangkat digital untuk menerima tugas dan dengan cepat, tetapi tetap berinteraksi dengan tamu secara ramah. Nah, keseimbangan ini sangat penting untuk menjaga kepuasan tamu. Dan ini sudah dilakukan oleh hotel seperti Hilton dengan menggabungkan teknologi dengan budaya pelayanan. Contohnya, respon lebih cepat, pelayanan lebih akurat, dan tamu merasa dihargai. Nah, jadi kesimpulannya, teknologi memang memiliki peran sangat penting dalam operasional housekeeping modern. Teknologi juga membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan mendukung sustainability. Namun teknologi tidak mungkin dapat menggantikan pelayanan manusia. Jadi, kombinasi antara teknologi dan pelayanan yang berpusat pada manusia adalah kunci untuk mencapai kualitas pelayanan yang tinggi. Dengan penerapan teknologi yang tepat, hotel dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menjaga kepuasan tamu dan kelestarian lingkungan. Nah, inilah sekian dari presentasi tentang hospitality dari saya. Saya Michael dari kelas 2A, ucapkan terima kasih kepada Mem Ames dan teman-teman. Terima kasih semuanya telah mendengarkan presentasi dari saya.